IQ gue 180 dan hal ginian gampang buat gue. Dan Nggak mungkin. Berapakah hasil dari 17.405 ditambah 698 dibagi 12 dikali 0? hal kayak ginian juga gampang buat gue. Gini dong nggak bisa guys. Diam. 17.405. Benar! Masalahnya, murid jenius itu nggak disukai. Tolong! Lu jangan berani ngalahin kami di lomba. Mami papi harusin kami jadi yang terbaik. Lagian, lu tuh cuma modal hoki doang bisa masuk ke SMA elit ini. Modal beasiswa kurang mampu. Dasar anak panti. Udah ya Ping ya? Anak panti ini emang gak bisa diajak kerja sama, Mora. Tenang, aku udah bawa es batu. Oh, dingin! Dingin! Berhenti! Mereka siapa dah? Kayak orang kaya. Aman kan, Pak? Kak, bantu bukain. Wait. Mereka manggil gue papa. Gue aja masih SMA dan mereka dewasa. Ayo kita pulang, Pak. Helikopter udah jemput. Buset. Sumpah. Rumah mewah siapa ini? Om, Tante, saya harus pulang ke panti sekarang. Gak usah repot-repot jamuannya kemewahan. Kami itu nggak pengen kehilangan papa lagi. Makanya chef keluarga bikinin papa makanan lebih sehat. Om, Tante dari tadi belum jawab. Kenapa kalian manggil saya papa? Orang saya aja masih muda. Kami percaya kamu itu adalah reinkarnasi papa kami. Reinkarnasi. Tapi dari fotonya memang mirip banget. Kami nggak mau kehilangan papa lagi karena kanker. Makanya kami bakal jagain kesehatan papa. Kalau papa butuh apa-apa, duit misalkan, bilang ke kami ya. Demi apa? Kalau gitu tahun depan kuliahin saya kedokteran. Boleh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya berat dan cuma papa yang bisa. Itu dia si anak panti. Ayo sikat. Spion gue. Kempesin abannya. Woi, lu apain motor gua? Bu. Lihat Bu, mereka rusakin motor saya Bu. Saya nggak bisa pulang ke panti. Udah maafin aja. Mau biasa jalan kaki kan? Bu, tapi kan Ibu lihat kan perbuatan mereka tadi. Dengar. Ortu mereka itu salah satu pendiri sekolah elit ini. Berkat ortu mereka, kamu bisa sekolah di sini dan dapat beasiswa kurang mampu. Oh, gitu. Tuan Topan Nana Ruby. Bu Kepsek kenal mereka. Anak-anak, jadi Tuan dan Nona ini adalah investor terbesar di sekolah kita. Mereka Dengar. Tadi Bu Kepsek ngeliat kan apa yang dilakukan sama murid tadi? Benar? Kenapa mereka nggak dihukum? Duh, masa ngukum anak pendiri sekolah? Jadi gini, kualitas Kepsek SMA elit. Karena Anda nggak tegas, Anda saya hukum. Skor jam. Ayo ke kantor. Hari ini hari pertama jadi CEO. Bentar. CEO. Gue juga gak nyangka dipaksa jadi CEO. Jadi CEO. Tapi kan saya masih SMA. Itu syarat kalau mau dikuliahin di kedokteran. Harus jadi CEO. Sejak Bapak almarhum, perusahaan kami diambang kebangkrutan. Karena kamu reinkarnasi Papa, pasti cuman kamu yang bisa nerusin PT Burung Kakak Tua hinggap di jendela. Masa anak SMA mimpin perusahaan semewah ini? Wah, mirip banget ya sama Pak Markus. Udah kami bilang kan, bocah SMA ini reinkarnasi dari papa kami. Perhatian semuanya, perkenalkan, dia adalah CEO baru di perusahaan ini. Wait. CEO kita bocah SMA. Yap, dia memang masih SMA.
Tapi mukanya mirip almarhum papa kami. Diam! Apaan? Perusahaan ini, PT Burung Kakak Tua hinggap di jendela. Harus dipimpin sama orang dewasa pintar, Pak. Bukan bocah SMA. Udah ya, Ping. Sekarang saya atasan kalian. Kalian harus nurut apa kata saya. Oke. Orang yang tegas. Kalau gitu kami tinggal ya. Mereka kira anak SMA nggak bisa jadi CEO. Yang mau resign angkat tangan. Wadaw, malah semua. Tolong, jangan resign. Perusahaan butuh karyawan. Masih SMA sosok mau jadi CEO lo. Push up! Hah? Kalau lu nggak mau, kami sekantor resign. Push up! Setuju nggak? Setuju nggak? Gue nggak boleh gagal jadi CEO. Soalnya, Kalau papa gagal jadi CEO, kami nggak bakal kuliahin papa tahun depan. Jadi harus sukses ya, Pak. padahal yang bos gue, tapi malah mereka yang nyuruh-nyuruh. Sampai sini paham briefnya? Pak, lancar kerjaannya? Oh, lancar parah. Nice. Kalau gitu kita langsung ke ruangan ya, Pak. Oke lanjut. Jalan jongkok. Kenapa sih nasib gue gak pernah berubah? Di sekolah gue direndahin, di kantor sama aja. Lu nggak bakalan bisa gantiin Pak Markus sebagai CEO. Pertama, lu cuma anak SMA. Kedua, Pak Markus itu nggak sekedar pemimpin yang tegas, tapi dia sangat peduli sama kesehatan kami. Bekalmu banyak mengandung gula. Ganti. Ya, tapi saya cuma bawa ini, Pak. Saya udah masakin di pantry. Bekalmu jangan dimakan. Oh, jadi begitu. Oke, fine. Saya akan buktiin. Saya akan bisa tegas dan peduli kayak Pak Markus. Percuma. Lu itu cuma bocah SMA. Nggak mungkin secerdas orang dewasa. Seriusan? Rubik ini adu kecerdasan. Buktiin kalau orang dewasa lebih cerdas daripada anak SMA. Atau yang tadi cuma yaping aja? Siapa tahu? Ayo. Bersiap. Aku taruh di lantai. Kamu boleh pakai tangan. Saya pakai kaki. Mulai. Jumlah provinsi Indo. 38. Ibu kota Sumbar. Padang. 78 kali 9. 702. Nyesel banget adu cerdas lawan anak SMA. Gue nggak tahu IQ-nya 180. Padahal tadi aja gue kalah main Rubik. Dan Alah, cuman hoki doang lu bocah SMA. Lu pasti udah latihan sebelum lomba kan? Lu mau mempermalukan gue di sini. udah yaping ya? Kita tanding ulang. Kali ini tandingnya adu cerdas cermat. Live, disaksikan langsung sama Pak Topan dan Bu Ruby. Yakin masih mau yaping? Kamu gak tahu IQ saya berapa? Bapak evolusi. Einstein. 20 kosong. Masih nggak percaya anak SMA lebih cerdas daripada orang dewasa? Gue nggak sudi punya CEO bocah SMA. Hai. Pagi Bu Kepsek. Kok semua orang takut dia di sekolah? Kok semua orang pada takut ya gue di sekolah? Jadi gak nyaman. Gimana kami nggak takut sama dia? Backingannya orang-orang besar, keluarga investor di SMA elit ini. Pantesan. Guys, gue tahu backingan gue bikin kalian takut. Tapi santai, gue nggak pengen jadi superior. Gue cuma pengen berteman sama kalian, sama semua orang. Jadi kita semua punya musuh yang sama. Dia udah jatuhin harga diri kita. Terus Kita harus kerjasama buat ngancurin dia bareng-bareng. Pulang sekolah, gue mendadak diculik. Tante! Tante! Diberitakan, CEO PT Burung Kakak Tua hingga Brazil menghilang misterius.
Kini, para teman sekolah dan orang kantornya beramai-ramai mencari keberadaan sang CEO. Sebenarnya kalian mau apa nyulik saya? Santai aja. Gue cuma gak suka denger lu yeping, ngejatuhin harga diri kami. Kamu gak bakal apa? Enggak. Banyakan gula, nggak baik. Udah diculik kebanyakan maunya. Karena papa kami udah menghilang lebih dari 3 hari. Terpaksa. Posisi CEO bakal digantikan. Menurut aturan sekolah, murid yang absen tanpa kabar lebih dari 3 hari dinyatakan drop out. Wah, siapa nih yang udah bukan CEO lagi? Tebak, siapa yang baru dinyatakan DO? Udah ya Ping ya? Wih, nantangin si Doi. Lu denger ya? Lu itu diculik. Harusnya lu itu takut. Enggak ah, takut itu berat. Biar kalian saja. Lagian ya, saya itu percaya. Kalian itu orang baik. Gak bakal berbuat yang aneh lagi itu gak bakal. Siapa bilang? Kalian nyulik saya itu hanya emosi sesaat. Habis ini pada bingung kan mau ngapain? Mau ngelepasin saya takut saya cepu. Mau ngeberin saya takut merasa berdosa. Jangan so tau bocah. Kenapa? Aduh, jangan sakit boy, kita lagi nyulik orang. Saya sih bisa bantu. Saya calon dokter loh. Sudah banyak belajar soal ginian. Lepasin saya, nanti saya bantuin. Oh enggak, nanti lu kabur terus cepu. Ya rencana sih begitu. Tapi memang better gitu kan? Daripada dia kenapa-napa. Sakit. Iya, saya tolongin. Enggak tega. Papa kemana aja? Kami gak mau kehilangan Papa lagi, Pak. Mau saya yang cepu atau kalian yang ngaku? Saya sama Bu Kepsek sudah menculik papa kalian. Saya cuma sirik. Karena anaknya semua lebih pintar daripada saya. Kalau saya karena kesal. Kalian udah menjatuhin harga diri saya. Kalian tahu nggak sih apa konsekuensi yang udah kalian buat? Santai. Anggap masalah ini udah selesai. Gak perlu ada yang dipenjara, gak perlu. Lagian, saya juga gak diapa-apain kok. Tapi ada syaratnya. Simple. Jo, kamu tetap kerja di kantor saya. Karena perusahaan butuh karyawan. Dan Bu Kepsek, ibu tetap di sekolah. Karena sekolah butuh kepala. Ya. But, janji. Kerja lebih baik lagi. Oke? Untuk ngerayain kembalinya gue pun ngajak semua makan bareng. Udah pada tahu mau pesen apa? IQ gue 180. Tapi IQ dan kecerdasan aja nggak cukup. Gue mau punya teman, gue mau punya keluarga, walaupun gak sedarah.